Ya, masih di kabar peta pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak, Pak Hilman Latif. Pak Hilman, tadi disampaikan bahwa perubahan signifikan dalam komposisi biaya perjalanan ibadah haji. Tadi disebutkan ada nilai tukar dolar yang sudah meninggi, kemudian pesawat dan juga pelayanan lainnya. Tapi apakah tidak bisa disubsidi begitu oleh pemerintah untuk kekurangan-kekurangan ataupun kenaikan harga tersebut? Ya memang untuk pemerintah sendiri kan tidak mensubsidi hal itu secara langsung ya, khususnya untuk direct cost, apalagi biaya-biaya yang dibutuhkan pada saat di Saudi. Biaya dari APBN itu disediakan untuk membiayai para petugas gitu ya, yang itu alhamdulillah sudah seluruhnya dibiayai oleh APBN, termasuk pelayanan petugas dan sebagainya. Nah untuk biaya haji sendiri kan ini ibadah ya, individu seseorang ke tanah suci, yang diharapkan orang yang bisa berangkat itu adalah orang yang istiqomah atau mampu. Memang persoalannya adalah setelah 2 tahun tidak menyelenggarakan haji, itu kan seolah-olah tidak ada kenaikan, gitu, karena tidak ada. Kemudian juga tahun kemarin itu ada perjalanan ibadah haji untuk separuh atau separuh kurang lah dari kuota normal. Yang biayanya sebetulnya tahun lalu juga sangat tinggi, gitu ya. Atau sama dengan tahun ini. Tetapi kemudian kami melihat ya bahwa perlu juga ya kita ini membuat satu langkah yang bisa menjaga keberlangsungan pembiayaan haji. Gitu ya. Nah inilah yang kemudian kita coba tawarkan kepada rekan kami ya, mitra kami di DPR ya, bahwa menurut Kemenak ya 70-30 itu mungkin ini akan menjaga dari keberlangsungan dana haji, agar ya jamaah yang lainnya dan seterusnya juga bisa pergi suatu saat, yang 5 tahun, yang 10, 15, 20 tahun akan datang gitu ya. Nah inilah saya kira kuncinya. Tinggal kemudian nanti kan akan terlihat dari pengelolaan dana haji itu kan ada nilai manfaat ya, ada virtual account ya yang masuk ke rekening jamaah haji. Jamaah haji itu bisa ngecek juga dalam rekening hajinya itu sudah bertambah itu kan tiap tahunnya. Nah ini yang kemudian juga ya, kami pertimbangkan bahwa mungkin nanti jamaah bisa menambah dalam jumlah tertentu ya, untuk biaya yang manfaatnya dirasakan langsung mereka. Pak Hilman, ada skema lain atau ada siasat lain atau bisa ditekan lagi nih Pak dengan disiasati misalnya fasilitas ataupun transportasinya mungkin ya tidak terlalu mewah lah. Yang penting orang ini kan tujuannya haji, yang penting untuk ibadah sebetulnya kan. Tidak perlu bermewah-mewah di hotelnya atau di transportasinya misalnya. Yang penting dia bisa ibadah haji, bisa melihat depan Ka'bah begitu. Bisa nggak ditekan lagi ada skema lain nggak Pak Hilman? Ya begini, saya kira ini tawaran yang menarik ya. Tapi kita juga sudah memiliki standar ya, standar khusus yang kita terapkan, standar untuk layanan hotel kita seperti apa. Kita tentu saja jamaah kita tidak banyak atau tidak semuanya bisa berdekatan dengan Masjidil Haram yang hotelnya harganya mahal-mahal. Tetapi kita juga meskipun hotelnya itu agak jauh, ya, lebih dari 1 kilometer, gitu ya. Ada yang 2 kilometer, tetapi kan kita menyediakan bis ya. Sekali naik bis sudah mendekati Masjidil Haram atau bis sholawat disebutnya ya, yang round trip, jamaah tinggal keluar hotel bisa sudah lewat dari situ. Jadi sebetulnya untuk biaya layanan hotel, makan dan lain-lain itu biaya yang dan layanan yang standar ya sudah kita tetapkan. Jadi kita tidak mengurangi layanan-layanan itu. Nah, kemudian nanti kalau rasionalisasi itu kita terapkan ya mungkin juga ya ke depan akan didiskusikan lagi sebetulnya seberapa perlu jamaah itu misalnya untuk sekarang kan makan 3 kali kan kita tidak ingin belum ya untuk mengurangi layanan, tetapi kita ingin rasionalisasikan dari aspek yang lain. Baik, Kang Maman, tadi Pak Hilman mengatakan bahwa sebenarnya ibadah haji ini bagi orang yang mampu. Nah, sedangkan mampu ini kan relatif ya, Sofyan ya kalau kita lihat ya. Bahkan mungkin masyarakat kita berusaha bertahun-tahun, puluhan tahun untuk memampukan dirinya untuk beribadah haji. Tapi kalau harga tidak pasti, lonjakannya ini cukup tinggi, bagaimana nanti ke depan perkiraan masyarakat jadi putus asa juga ya, Sofyan. Kang Maman sebagai wakil rakyat dan kita mewakili suara rakyat kecil nih. Gimana nih Kang Maman? Ya, saya sudah mendapatkan banyak sekali WA keberatan bahwa sudah nunggu 2 tahun tidak berangkat, lalu sekarang kayaknya tinggi dan sebagainya. Nah, kita harus jelaskan juga bahwa sebenarnya tidak ada kenaikan biaya
ibadah haji secara keseluruhan. Yang kita diskusikan hari ini adalah bahwa yang ditanggung oleh jamaah haji memang melonjak gitu. Tujuannya untuk tadi prinsip-prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji dan juga soal prinsip istitoah itu. Nah, itu pun jamaah haji sudah punya 25 juta setoran awal, sehingga dengan asumsi itu mereka tinggal bayar sekitar 4,4 juta. Nah, oleh sebab itu tentu dalam panja nanti kita akan mendiskusikan apakah bisa misalnya skema 70-30 itu berubah menjadi 60-40 sehingga tidak terlalu berat. Tetapi apakah itu bisa membuat skema itu bisa membuat pola pelayanan kita misalnya lebih baik atau tidak, itu yang akan didiskusikan di panja haji. Tetapi pada intinya DPR dari awal meminta Kementerian Agama untuk melakukan semacam rationing dari permintaan skema 70-30 ini. Dan saya dapat juga dukungan dari beberapa jamaah bahwa sungguhnya berapapun mereka dana yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya, asal itu pelayanannya optimal, maksimal, itu tidak masalah. Nah, tinggal kita lihat berapa keberatan dari jamaah-jamaah yang merasa keberatan dengan nilai itu. Ini kan kita lagi melihat kalau misalnya dengan skema ini, suatu saat akan ada haji dalam setahun itu bisa 2 kali. Nah, ini pun harus persiapan dana yang betul-betul kita siapkan. Ketersediaan dana kita untuk ya, Kang Maman tadi sampaikan ini untuk memenuhi prinsip keadilan ini kita harus perjelas di prinsip keadilan bagi masyarakat ini seperti apa, karena sepertinya ini nggak adil untuk masyarakat menengah ataupun kecil ya, begitu yang sudah berusaha ini. Dan apakah ini sudah final fix atau nih? gimana nih, Kang Maman? Atau masih bisa didiskusikan lagi? Iya, tentu keadilan itu salah satunya, keadilan bagi orang yang belum berangkat. Karena di sana ada nilai optimalisasi nilai manfaat. Khawatirnya kalau terus-menerus misalnya kita membuat skema 50-50 itu, lalu tiba-tiba suatu saat menemukan titik temu bahwa uang ternyata tidak ada, sehingga yang 10 tahun, 20 tahun tidak berangkat. Justru kita menginginkan bahwa dengan pola skema ini kita tekan misalnya jadi 60-40, walaupun kelihatan sulit Pak Hilman nanti melakukan itu. Pada suatu saat kalau ibadah haji itu orang yang berangkat itu tidak harus bayar lagi. Bahkan mereka akan punya kelebihan dana yang akan dikembalikan lewat mekanisme nilai optimalisasi nilai manfaat itu. Itu justru yang kita harapkan. Dan dengan itu kita pun akan bisa mencapaikan, saya yang selalu minta bahwa fasilitas hotel, fasilitas catering dan lain sebagainya harus betul-betul fasilitas yang premium untuk tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah ini. Baik, Kang Maman, terima kasih atas waktunya. Pak Dirjen, Pak Hilman, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua berharap